Tadi saya bilang tadi mereka udah menempuh semuanya. Mungkin ke MK. Nanti kalau di MK mungkin cari dukun. Mungkin kalau dukunnya nggak mempan lagi mungkin minum obat bunuh diri kayak racun. Ini pribadi saya. Karena mereka ini galak-galak banget nih. Ini kesempatan saya untuk berbicara menyadarkan mereka ini. Anda nggak protes tuh sama lawyer? Masa lawyer begitu ngomongnya? Bentar, nggak apa-apa. Ini logikanya jangan didengarkan. Kalau yang terakhir itu saya harus katakan tidak boleh didengarkan karena itu contoh yang buruk untuk suicide segala macam nggak boleh. Saya harus sampaikan itu karena tidak boleh. Ini di layar saya. Tapi tidak boleh ada kata-kata suicide, bunuh diri. Saya koreksi, ya, tidak boleh ada kata-kata itu. Dan saya peringatkan Anda. Jadi gini, kalau kita lihat sejarahnya, ini yang ibu-ibu tampil di sini, ya, boleh kan? Ya memang kebanyakan di pihak oposisi. Pada saat Tom Lembong keluar penjara, nongol, semua nongol. Kumpulan pengacara mediocre pembela Jokowi dan pembela pemerintah yang diwakili pengacara kelas receh Farhad Abbas dan Rasman Nasution beserta relawan sok pintar David Payung dipermalukan oleh Aiman beserta narasumber yang hadir di studio di acara Talkshow Politik. Trio kuek-kuek pembela Jokowi ini dibabat habis dalam forum diskusi karena selalu membela dengan otak kosong. Para termul akan menjilat dan membela pemerintah dengan membabi buta. Nah, jadi menurut saya ini catatan malam ini adalah menjadi saksi bahwa Pak Refli boleh kita laporkan juga gitu, karena menuduh itu adalah bukti asli yang direkayasa oleh Polda Metro Jaya. Kecuali dia bicara soal lain, itu kan masih di dalam. Klien saya 99,9%, tidak melebihinya. Tidak. Karena saya rely on dengan his expertise dan kemudian pengujian yang sudah dia lakukan, itulah kesimpulannya. Kita tidak pernah berubah. Karena saya lanjutkan ya. Anda kok main ngancam-ngancam laporan? Inilah susahnya kita. Ini ya, satu, ini produk jurnalistik, tidak boleh dikriminalkan. Kedua, saya advokat yang sedang membela kliennya. Ya, apa-apa. Ketiga, ada kebebasan menyampaikan pendapat. Kalau Anda main lapor-laporan, itu kualitas Anda ya seperti itulah. Polda Metro Jaya. Bayangkan. Tidak bisa. Penyidik Dirkrim Pak Sarsani, itu yang menurut kami ya. Anda kemarin kan mau jadi broker kan? Ayolah kita ke Pak Jokowi. Dengan terang-terangan saya mengatakan, saya mengajak para tersangka untuk ayo ke Solo minta ampun daripada masuk penjara. Dalam momen ini, Refli Harun dan Roy Suryo membabat habis pengacara cari panggung Farhad Abbas yang membela penguasa tanpa keilmuan, hanya narasi sesat pemujaan dari orang yang ingin menempel dan mengharapkan belas kasih dari penguasa untuk tujuan pribadi. Seperti benalu dalam demokrasi, para pembela akan terus menempel dan membela penguasa dengan berbagai macam cara. Bahkan Roy Suryo menyebut pengacara Farhad Abbas benar-benar termul. Banyak kejadian Anda perlu keyakinan bahwa mulai saat seluruh rakyat Indonesia belajar hukum mulai lagi, rakyat kecil, rakyat besar, mulai pengacara sampai mantan pengacara pun mendukung Pak Jokowi. Nggak termul banget ini. Dari dulu memang sifat kebenciannya permusuhan Pak Jokowi, kemudian gambar stupa dan lain sebagainya. Lah ini juga ngaco, ini gambar stupanya punya siapa? Ya apa? Tahu nggak kamu? Ya, gambar stupanya siapa yang gambar? Sebentar. Ini orang ngaco, ini orang ngaco kayak gini udah. Pernah dihukum pasal terus-terusan. Ini sebar hoax ini. Nggak akan ada dokter Tifa dan respon itu nggak ada. Nggak ada, itu ngaco ini. Orang kayak gini bohong ini. Nggak akan ada. Sebentar. Nggak akan ada restoratif justice di antara kita. Saya tidak menyinggung nama dia restoratif justice. Lah ya, kalau saya nggak mungkin. Beraninya nyerang orang yang nggak hadir. Mereka menunjukkan ini rasa ketakutan mereka Dokter dengan Respon, cara Dokter Tifa nggak ada di sini diserang. Serang saya juga ke Mahkamah Konstitusi. Serang saya. Mungkin jika sudah tidak ada lagi kacau jalan, mungkin mereka akan cari sama dukun. mama ini. Mereka akan cari dukun yang bisa menghentikan perkara ini. Dukun lagi nih, stresnya, pikirannya. Saking stresnya mereka mungkin akan cari dukun. Karena melalui Mahkamah Konstitusi yang diprediksi akan gagal dan kalah. Oke, kita balik. Dan mereka dalam waktu dekat ini tidak menyadari bahwa P19 itu akan membuat mereka semakin ketakutan. Bagi saya itu adalah aba-aba atau tanda agar polisi melengkapi, memperkuat, kemudian menahan mereka agar jaksa meyakinkan untuk dilimpahkan kembali lagi. Ini loh, bisa untuk dilimpahkan itu dikembalikan kejaksaan. Ini orang hukum nggak ngerti hukum, ini belajar hukum. Saya tanya Anda, Bang Farhad, nggak sebentar. P19 itu dikembalikan dari kejaksaan ke kepolisian. Iya, oke. Itu loh. Benar, tapi kan wewenang polisi untuk menahan saudara bisa. Lah ya ngaduh ini konyol nih. Jangan Anda belajar hukumnya di mana? Satu kebahagiaan, suatu pesta pora seolah-olah Anda tidak bersalah. Siapa yang pesta pora? Banyak kejadian-kejadian. Anda perlu keyakinan bahwa
mulai seluruh rakyat Indonesia. Nah, belajar hukum mulai lagi rakyat kecil, rakyat besar, mulai pengacara, sampai mantan pengacara pun mendukung Pak Jokowi. Aduh, ngatermul banget ini. Selanjutnya Roy Suryo juga mempermalukan dan membungkam pengacara receh Rasman Nasution yang berita acara sumpahnya dicabut oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat karena masalah kode etik. Tentu saja pernyataan itu membuat Rasman naik pitam dan mencoba berkelit untuk membela diri. Namun yang terjadi, hal itu malah membuat Rasman semakin ditertawakan oleh narasumber dan penonton yang hadir di studio. Pokoknya, sekarang yang menguji ijazah itu kalau Solo. Saya mengatakan Mas Roy, kenapa nggak berani datang ke Solo? Tanyakan ke Jokowi, kenapa nggak berani ke Solo? Tidak ada perintah hakim memanggil dia. Ada gimana sih? Mana sih? Ijazahnya dihadirkan. Ya, tunggu dulu Mas Roy. Ada gimana? Kalau hakim ini kuasa hukum nggak ngerti hukum ya kayak gini. Gimana sih? Ini gimana sih? Katanya ahli hukum. Sebaiknya yang jawab ini Bang Refli. Iya makanya katanya ahli Udah hukum. ngawur saya lihat. Ahli hukum yang sedang pegang syarat sah untuk jadi ahli hukum nggak? Jadi gini ya. Basnya ada nggak basnya? Saya Mas. Berita acara sumpahnya ada nggak? Berita acara sumpahnya ada nggak? Inilah masih orang dicabut. yang Masih kalau kalah dicabut. berdebat menyerang Masih pribadi dicabut, orang lain. Jadi Mas Roy. Itulah. Mas Roy. Udahlah, Anda nggak punya Kalau legal saya mau standing. ngomong Mas Roy. Anda nggak punya legal Mas standing Roy. untuk ngomong hukum. Mas Roy. Legal standingnya Dengarin masih dulu. nggak? Legal standing hukumnya Ya, masih punya nggak? dong saya. Basnya mana basnya? Apa urusannya? Loh, iya ini nggak ada. Emang kita sidang di pengadilan ya? Halo Mas, ini kan bukan Mas, sidang saya di mau pengadilan. tanya. Bukan Ini sidang sidang pengadilan. pengadilan. Bukan, tapi kan Nah, orang jadi yang saya nggak mau. yang sedang Saya dicabut nggak berita mau. acara sumpahnya ngapain Saya ngomong? tidak mau menjawab orang yang tidak paham hukum. Oh, lihat itu karena kita paham hukum, kita tahu Anda nggak punya legal standing. Nah, saya harus luruskan, saya harus fair juga. Bas Iya. itu dibutuhkan ketika beracara Yes. di pengadilan. Ya. Rakyat bersuara bukan. Tidak ada pengadilan. masalah. Jadi, nggak apa-apa. Pendampingan tapi kepolisian. orang yang Dengar dulu. katanya ahli hukum, Dengar dulu, basnya dengar dulu. dicabut, itu cacat nggak? Bos, Cacat pendapat dong. itu nggak ada masalah. dengar ya. Cacat Bos, dong. Iya. saya ini Cacat nih. berani pasang badan, Ya, terserah. berani melawan hakim. Terserah. Tidak seperti Anda pengecut. Ya, Saya terserah. melawan hakim. Kalau Terserah. hakim tidak jujur dan tidak benar. Sana Anda lawan berani hakim sana. tidak? Terserah. Yang kedua, Berikutnya Roy Suryo juga membabat habis kedunguan yang disampaikan pembela Jokowi, relawan sok pintar David Payung, yang mencoba memotong dan menghentikan pembicaraannya, namun langsung dibayar lunas oleh Roy, yang menanyakan data dan legal standing dari David Payung saat mencoba membantah data dan argumentasi yang ia sampaikan. Karena tak punya data dan legal standing, David Payung diusir oleh Roy Suryo untuk turun dari panggung. Tentu saja hal tersebut membuat pembela Jokowi malu sampai ke ubun-ubun. Ini yang dianggap ini yang asli ya? Ya, Otentik. kata Barreskrim ini yang asli. Loh dari Ya. itu aja nggak asli, itu fotokopi itu. Kata Justru siapa itu. asli? Anda dengar nggak? Anda tahu nggak pada saat gelar perkara? Loh, publik udah disuguhin semua data itu. Itu kan Sudahlah, fotokopi. orang nggak bisa Yang asli nggak ngerti itu logika nih. ada di Oke, Polda. saya nggak akan terhadap kasus Mas Roy itu Polda aslinya ada itu di setelah Polda. ini. Iya. Iya, Di jadi Barreskrim nggak itu hanya fotokopi, Bentar, bro. jangan potong dulu, ini orang nggak Jadi ngerti. nggak ada. Kameranya Ya, susah ini banget. potong Bang dulu, Syamsi. jangan Ini potong. Kamera susah menyesatkan soalnya. ya. Jangan potong dulu. jangan potong. Fotokopi itu kalau dari yang asli tetap dia harus dianggap bahwa itulah Inilah mirroring Barreskrim. itu Sorry, namanya. karena saya dipanggil Mas mirroring. Eman. Iya, iya. Ini. Kameranya susah soalnya nggak. Anda punya data apa? Ya, data yang clear itu adalah data. Mana? Loh. Mana? Lah ini kan fotokopi. Omong nggak punya data. Tampilkan dong aslinya, datamu. gini, Ya tampilkan datamu ijazah mana? asli itu ada Nggak bisa sekarang Anda di kalau Polda. cuma nolak-nolak gini nggak orang ini kan bisa. nggak punya legal standing. Nggak bisa. Jadi ijazah nggak asli itu bisa. Anda nggak pernah. Dia nggak punya legal standing, dia bukan lawyer. Ini bukan lawyer, bukan siapa-siapa. lawyer, apa? Nggak bisa, Anda nggak bisa. siapa gitu? Udah. Nggak ada kaitan soal lawyer apa Lo nggak bisa, dia nggak punya legal standing apapun. Saya representasi masyarakat. Apa? Masyarakat Yang- siapa? Yang mendukung Siapa Pak Jokowi. masyarakat yang mendukung Oh, Anda? saya masyarakat Indonesia. Nggak ada. Siapa? Nggak ada. Ini Ini ada dia mau opini ngadu orang. Anda. Ini nggak ada legal Roy standing. Suryo ini Nggak merusak ada legal bangsa standingnya, ini Mas. dengan Kita opini keberatan yang nggak? nggak benar. Kita keberatan nggak? Data-data fotokopi Nggak ada, bukan nggak ada. asli. Berikan kesempatan Mas Roy Nggak untuk ada. Ini jelasan dulu. fotokopi, ini bukan asli ya, Oke, bukan oke, asli. Oke, ini turun fotokopi. dulu. Aslinya Dah, ada di Polda, Polda Metro Jaya. Dah, turun dulu. Itu. Jadi itu nanti yang akan membuat Mas Roy Turun dulu. diketokan palu Apa? sebagai orang Apa? yang bersalah. Alah, turun dulu. Waktu aja nanti. Kadang-kadang yang sederhana aja jadi susah. Saya mau merespon dua hal. Yang pertama Mbak Kurnia ya, nanti setelah itu Bung Refli. Yang pertama gini, ini kegagalan kita berpikir ya, kemandulan intelektual. Pertama, clear, jelas sekali tadi sudah disampaikan di Undang-Undang 7 2017 soal Undang-Undang Pemilu pasal 169 ayat R kecil yang dimaksud Mbak Kurnia tadi, bahwa
salah satu dari sekian banyak syarat untuk menjadi capres cawapres itu salah satu yang dipermasalahkan adalah bahwa minimal lulusan SMA, madrasah, bla bla bla, atau yang sederajat. Ya. Hari ini mayoritas partai pendukung Prabowo Gibran itu mayority ya. Jadi bagi saya itu yang sering saya sampaikan, kita menyenangkan diri kita yang saya katakan dalam tanda petik beronani mental untuk membawa hal-hal ini ke arah bagi saya itu sesuatu pembodohan publik. Ternak anyar pembela Jokowi sekaligus Waketumbara JP, David Pajung, membuat narasumber dan presenter menjadi jijik setelah mendengar statement pembelaan yang dia lakukan terhadap Gibran. Awalnya David Pajung mencoba mencari sensasi dengan mengatakan bahwa semua hayalan tentang pemakzulan Gibran sama halnya dengan beronani mental. Hermul ini merasa dirinya pintar dan paling benar. Namun yang terjadi, David Pajung sebenarnya sedang melakukan pembodohan publik saat menyampaikan argumen ngawur dan menjijikan. Jadi bagi saya itu yang sering saya sampaikan, kita menyenangkan diri kita yang saya katakan dalam tanda petik beronani mental untuk membawa hal-hal ini ke arah bagi saya itu sesuatu pembodohan publik. Gak bisa itu. Anda nggak ngerti yang namanya forum privilegiatum. Tahu. Ya? Jadi konstitusi mengatur itu. No. Nggak bisa. Nggak bisa kalau nggak ada inkrah keputusan hukum. Saya jelaskan dulu. Anda memotong-motong saya kapan saya ngomong? Ya monggo silakan. Ya? Jadi supaya kita nggak dibodohi lah. Oh, Anda yang membodohi orang. Ini membodohi orang. Iya, ini yang membodohin orang ini. Enggak, Dia tidak mengerti konsep negara. Iya. Oh, kita sama-sama mengerti, Bu. Ya lain lah. Makanya nggak Pakar ada hukum tata negara dengan proses dengan pakar ngaco ini proses MK nggak bisa mengesahkan ketika nggak ada keputusan hukum yang inkrah. Forum khusus. Makanya Kalau ada seorang presiden dua jalur, korupsi, jalur melakukan politik tindak pidana sama berat jalur lainnya dan konstitusi. lain sebagainya mengkhianati terhadap Jalur negara, politik, jalur dia konstitusi, tidak jalur konstitusi diproses MK itu keputusan melalui hukum. Oke, hukum satu-satu biasa. kita Nggak tidak bisa. bisa menyimak Iya, kan? satu-satu. Nggak bisa. Iya. Jadi kalau mau masuk di MK itu menguji keputusan hukum, bro. Kalau nggak ada dasar hukum untuk melakukan keputusan politik itu nggak bisa. Pemberhentian presiden dan Nggak wakil bisa, presiden. You nggak bisa. understand what I mean? I don't know. Understand or not? Nggak ada itu. Jadi jangan melakukan pembodohan seolah-olah setiap warga negara punya hak untuk melakukan tuntutan yang namanya keputusan inkrah dari sebuah institusi negara sekelas MK dan KPU. Baik. Nah, ini Monggo. pembodohan ini. Ini baru pembodohan. Hal yang misleading saya kira saya harus Ya. perbaiki nih. Ya. Karena jangan sampai kemudian pemirsa mengatakan seolah-olah benar. Begini ya, Oh benar yang saya katakan pasti. banyak salahnya. Trust me, banyak Tekstual salahnya. di undang-undang clear. Tekstual. Ya, saya orang hukum tata negara. Ya, saya juga ngerti jelaskan hukum, ya. Satu, Monggo. impeachment itu belum tidak memerlukan putusan inkrah dari institusi hukum sebelum proses di DPR. Oh salah. Itu satu. Udah salah tuh. Oh, no. Monggo, silakan ya. Saya terlibat dalam pembuatan yang Ya kita sama-sama baca. Ya. Clear. Jadi, Baca dan Baca dia terlibat buat. lain. tolong dengarkan saya ya. Ya. Oke. Nah, Tentu saja pernyataan sensasi beronani mental membuat presenter dan narasumber jadi muak. Dengan diksi yang disampaikan Termul sok pintar ini, Roy Suryo menyebut Termul ini bodoh dan ahli yang ngawur karena sering membodohi publik saat menyampaikan argumentasi yang hanya mencari sensasi. Bahkan Refli Harun juga ikut membuat pernyataan yang menohok dengan menyebut Termul ini memalukan, serta diminta untuk pulang ke kampus, menemui dosennya, dan belajar lagi hukum tata negara, biar tidak dungu. kalau nggak ngerti, Jadi Anda kalau nanti pulang keputusan ini, Subhan diokekan, pulang ini, kita setuju. Anda pulang ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini rekamannya yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Nggak usah lah atau yang bawa-bawa benar kampus. adalah Refli Harun. Udahlah. Hasanuddin itu bohong, punya ini integritas nggak ngerti, yang besar. nggak paham. Kalau ada yang melakukan Anda memalukan. penodaan Anda nggak paham. kepada Semua warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Oke. Prosesnya sama. Oke. Tetapi ada dua warga negara yang diperlakukan secara istimewa, yaitu presiden dan wakil presiden. Ya, makanya Kalau susah. dia melakukan tindak pidana berat, korupsi dan lain sebagainya, dia tidak diproses di pengadilan biasa, tapi diproses secara politik di DPR. Lalu kalau DPR terbukti, MK? DPR akan menyatakan hak menyatakan pendapat, lalu di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi balik ke DPR, kemudian ke MPR. Jadi tidak ada yang MK namanya bekerja pengadilan berdasarkan negeri. acuan apa, Ya, Bung? tidak ada MK. pengadilan negeri. MK tidak ada bekerja berdasarkan pengadilan acuan tinggi. apa? Saya tanya dulu. MK bekerja itu- berdasarkan acuan apa? Coba. MK menguji pendapat DPR Ya. Berdasarkan bahwa
konstitusi. Anda dengarkan dulu. MK Supaya nggak dibodohin publik ini. DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat. Nah, berdasarkan putusan pengadilan. Nggak bisa fitnah kalau itu. Kalau nggak ngerti. Jadi kalau keputusan Subhan diokekan, kita setuju. Anda pulang ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini rekamannya yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Nggak usah lah atau yang bawa benar kampus. adalah Refli Harun. Udahlah. Hasanuddin itu bohong, punya integritas yang besar. Paham. Kalau ada yang melakukan Anda memalukan penodaan kepada Dalam momen ini, Refli Harun mengkuliti kebodohan Termul sok pintar ini, yang hanya menampilkan retorika kosong, tanpa tuntunan logika berpikir, yang memang sering ditampilkan oleh kaum Termul. Selalu berbicara omong kosong, dengan dibalut gaya berapi-api, namun tanpa substansi alias song, yang bertujuan menyenangkan penguasa. Sungguh memalukan ketika lidahmu lebih panjang dari otakmu. Putrinya Robert Mugabe, Presiden Zimbabwe, kuliah juga di MDIS dan selamat, dan juga di wisuda di sana. Terpampang ya di kampus MDIS itu. Artinya apa argumentasi dari sahabat saya namanya Roy Detektif Partikelir Suryo, anggota dari tim gerombolan teroris. Ini luar biasa sekali. Poinnya? Poinnya adalah jangan percaya dengan omongan mereka, percayalah kepada institusi yang telah mensahkan, dan institusi ini adalah negara. Baik. Orang sudah jauh dari Singapura, lari ke Sydney. Jadi maksud Anda itu bukan orkestrasi kalau kemudian ada yang membicarakan. Jadi kan ini persis kayak bapaknya. Bolak balik. Gak jelas itu. Baik. Saya dapat poin Anda, Mas Andi, singkat. Ya iyalah. Kalau kita bicara Roy itu isinya sampah semua. Segala sesuatu itu selalu dikait-kaitkan, dibuat suatu story gitu kan. Yang isinya sampah buat saya. Karena kenyataannya bukan seperti itu. Gimana? Ya kan? Yang jelas itu sudah selesai dilakukan apa yang terjadi. Kalau dia mau balik ke Singapura ya, karena Kaisang kan mau sekolah di sana. Dia masuklah ke MDIS. Gak ada jejak sekolahnya. Di MDIS ya dia masuk ya. Untuk apa? Di University Bradford sebagai afiliasinya. Nggak ada. Karena dia kan saya katakan kalau PTS yang di Singapura itu tidak boleh menerbitkan ijazah S1. Apain nggak terus ke UTS saja? Dari Singapura, tapi harus berafiliasi dengan universitas negeri, luar negeri. Dari Australia dan UK. Jangan bikin masuk akal. Memang pemikiran lu nggak bakal masuk akal. Oke, tahan. Pemikiran Gibran nggak masuk akal. Mas Roy, Mas Andi, tahan. Pak Subhan, saya kasih kesempatan Anda. Lagi dan lagi, relawan Asbun ahli segala urusan, Andi Asbun, jadi pembela Gibran dari cecaran Roy Suryo. Andi Aswan tampil garang dan ngotot untuk membela Gibran, dan seperti mewakili pihak terkait yang harusnya berdebat dengan Roy Suryo. Bukan malah kaum Termul yang hanya omon-omon di ruang publik. Aswan menyebut semua yang dikatakan Roy Suryo adalah sampah. Namun Roy Suryo dengan santai mengatakan bahwa semua ucapan Andi Aswan tidak masuk akal alias zong, yang membuat Aswan langsung tancap gas kepada Roy Suryo. Kalau kita bicara Roy itu isinya sampah semua. Segala sesuatu itu selalu dikait-kaitkan, dibuat suatu story gitu kan. Yang isinya sampah buat saya. Karena kenyataannya bukan seperti itu. Dengan universitas negeri, luar negeri. Dari Australia dan UK.